Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, keberkahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari beserta teman, keluarga, dan para sahabat, orang-orang yang selalu ada di saat kita kesusahan apapun. Tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas junjungan Nabiullah Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW yang membawa para umat muslim muslimat dari tempat yang gelap ke tempat terang benderang. Teman dan sahabatku, dimanapun engkau berada, manusia hanya diutus saling mengingatkan, bukan untuk mengubah. Jadikan kitab suci Al-Quran kita sebagai tuntunan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadikan sebagai Nabi terakhir, sebagai panutan kita, menjalankan sunnahnya, agar kelak di kemudian hari, jika sudah tiba saatnya kita menghadap Sang Ilahi, jasad ini dijemput oleh Nabiullah Rasulullah SAW. Karena umat muslim, musliman, apa yang kita butuhkan di ujung hayat kita adalah yaitu husnul khotimah, bukan husnul khotimah. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Apa yang kita kejar dalam kehidupan dunia ini yang sementara. Dahulu kala kita masih bayi, dewasa, sekolah, kuliah, hingga melakukan aktivitas, umur bertambah atau berkurang. Pertanyaannya hanya satu, apa sih yang kita banggakan dalam kehidupan ini? Apa sih yang kita kejar dalam kehidupan dunia ini? Sungguhnya dunia ini tempatnya untuk mengumpul bekal, untuk menghadap Sang Ilahi. Kelak jasad ini akan kaku terdiam. Begitu banyak pelajaran yang kita lihat, mungkin keluarga, teman dan sahabat kita yang telah dahulu menghadap Sang Ilahi, menyaksikan, datang berduka melihat teman dan sahabat kita. Kita tenang menjiwai, suatu saat kelak saya seperti ini, suatu saat saya dimakamkan. Apa bekal yang kita bawa? Sedangkan kehidupan sehari-hari kita tak pernah berubah. Tanpa kita menyadari, kita mengejar kehidupan dunia ini. Tanpa kita menyadari, kita menunggu pujian manusia. Seseorang memberikan kita harta benda secuil, bukan main kita berterima kasih, bukan main kita membanggakan orang tersebut, manusia tersebut. Apakah kita menyadari Tuhan memberikan kita nafas sampai detik ini? Mana rasa syukurmu? Tuhan memberi kita kesehatan, mana rasa syukurmu? Apakah kau bersyukur di setiap detikmu? Tetapi manusia bukan main kau membanggakan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada kita, bukan main kita mengeluh, bukan main kita mengumbar ke medsos dan lain-lain. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kau saksikan di hadapanmu, Allah berkata, apakah kau gak bersyukur diberi nafas, kesehatan, seberikan kau harta benda, dan lain-lain dan lain-lain. Kelak jasad ini akan kaku. Suatu saat jasad ini akan dikerumuni oleh teman, keluarga dan sahabat, ditangisi. Kelak jasad ini atau nama ini akan terpanggil di masjid, di grup-grup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kelak jasad ini dikerumuni dan tangisan. Kelak jasad ini akan dimandikan dan dikafani. Malaikat turun. Hei, Fulan bin Fulan, mengapa kau diam? Mana dulu hebat jagomu? Mana yang kau banggakan, yang kau kejar dunia ini? Jasad ini akan dikafani, disolati. Semua kita akan lalui seperti itu. Semua kita akan yakin dan percaya pasti akan melalui semua itu. Orang yang pernah kita sayangi, kita cintai, kita banggakan, kita rindukan, semua akan ditinggalkan. Harta benda yang kita buru, kejar, hingga hilang harga diri kita, mengemis dengan orang-orang mendapatkan jabatan, semua akan ditinggalkan yang sementara, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan. Mari kita menjiwai bekal apa yang kita akan bawa menghadap Sang Ilahi.
Sedangkan kita ke kantor, kita kemana mengumpulkan bekal. Begitu kita memburu bekal itu, jangan sampai ada ketinggalan dan lain-lain. Lucunya seorang manusia, dia paham bahwa dia akan mati. Dia bermain dengan kematian, tapi dia serius dalam kehidupan dunianya. Na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Saya pun seperti itu. Dulu mengejar dunia, sholat pun enggak, na'udzubillah. Mari mengingatkan semua itu dan kebaikan. Apa yang kita mau banggakan di dunia ini? Jabatan, benda, hartamu, karakter perilakumu, lisanmu, menghina, merendahkan dan memfitnah seseorang, membandingkan dengan kehidupanmu dan kehidupan seseorang. Di saat orang mau minta tolong, mengemis, kau abaikan. Justru apa yang kita buru menjadi pertanggungjawaban. Jangan sampai harta, benda, jabatan yang kita buru menghilangkan harga diri, menjadikan sebagai malapetaka bagi kehidupan kita ke depan, keturunan kita, hingga sakaratul maut kita. Tak ada salahnya seorang manusia saling mengingatkan. Karena di akhir zaman ini kita mengingatkan antara manusia, kita dicaci, kita dibully, dan lain-lain. Tapi kalau kita saling memburu kehidupan dunia, na'udzubillah wa na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu teman dan sahabatku, mari renungkan sejenak. Di tengah malam hari, apa yang kita kejar dalam kehidupan dunia ini? Apa yang kita buru dalam kehidupan ini, yang ujungnya hanya kematian? Semua orang yang kita sayangi, cintai, mengantar kita ke liang lahat. Beberapa jam kemudian dia meninggalkan kita. Beberapa hari, minggu ke depan dia akan melupakan kita. Dia melakukan aktivitasnya kembali. Apa yang kita banggakan? Oleh karena itu, mari saling menyadari. Mari saya mengingat kematian. Kelak akan dikafani, disolat, tidak dimandikan. Jaga lisan kita. Jangan pintar meremehkan dan merendahkan orang, sedangkan bukan kita yang jalani suatu masalah beban hidup. Semua kan kita pertanggungjawabkan. Segala ujian yang terjadi dalam kehidupanmu jadikan sebagai penggugur dosa, positif, bijak, dan istiqomah. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Sekalian berjiwa akan merasakan mati. Manusia, binatang, apapun itu. Teman dan sahabatku, jangan kau mengumpulkan amal ibadah begitu dahsyat di dunia ini, diambil, dikeruk oleh orang-orang yang kau hina, kau rendahkan, kau fitnah. Jangan menganggap orang yang meninggal, pertama meninggal kau menganggap dia sudah tenang, dia sudah tak sakit. Awal kematian adalah awal pintu pertamanya, pemeriksaan menuju akhirat, pemeriksaan menuju alam akhirat. Makanya kenapa sahabat Rasulullah Utsman bin Affan jika diceritakan tentang kematian bukan main, tangisannya begitu kencang. Tapi kalau dibicarakan dengan akhirat, dia santai. Dia ditanya oleh sahabat, mengapa ya Utsman? Utsman bin Affan mengatakan, sesungguhnya kematian adalah pintu utama pemeriksaan. Jika kau bisa selamat dalam pemeriksaan kubur, alam kubur, insya Allah engkau akan selamat di akhiratmu. Tapi jika engkau tidak akan selamat dalam sakaratul maut atau kuburanmu, jangan harap engkau bisa selamat ke depanmu. Oleh karena itu, mari kita saling menyadari, mari kita mengoreksi diri. Karena di akhir zaman ini begitu banyak orang pintar mengoreksi kehidupan seseorang tanpa dia menyadari. Bukan dia yang jalan, tapi dia hebat. Karena banyak di akhir zaman ini para manusia yang berbentuk malaikat yang menganggap dirinya hebat, jago, lebih merasakan apa yang merasakan. Sayangi dirimu sebelum ajal menjemputmu. Bagaimana rasanya jika engkau mengejar dunia, tiba-tiba malaikat maut berada di sampingmu berkata, hai fulan bin fulan, saatnya engkau kembali menghadap sang ilahi. Bagaimana? Apakah masih kau banggakan harta benda jabatanmu, hinaanmu, rendahkan, fitnah orang? Sadarlah kawan, sebelum jasad ini kembali, kecantikan kegagahanmu ini akan dimakan oleh cacing tanah. Sehat selalu. Selamat kita pada selamat. Istiqomat ahdu. Doakan teman sahabat kita agar kita kembali ke sang ilahi dengan tersenyum, jasad kita utuh. Karena itu yang diutamakan.
Selamat malam, wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi